Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada di era pandemi COVID-19 ini. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang sistem informasi geografis. Spesial atau dikhususkan untuk siswa SMA yang sedang duduk di kelas 10, khususnya jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang akan kita bahas tentang sistem informasi geografis meliputi yang pertama, pengertian daripada sistem informasi geografis. Yang kedua, komponen apa saja yang ada di sistem informasi geografis dan tahapan kerja daripada sistem informasi geografis. Yang pertama, pengertian dari sistem informasi geografis. Pada dasarnya, istilah daripada sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan juga geografis. Sampai saat ini belum ada definisi baku tentang sistem informasi geografis. Berikut saya akan menyampaikan beberapa definisi sistem informasi geografis dari para ahli. Yang pertama, menurut ESRI atau Environmental System Research Institute. Menurut lembaga ESRI, sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan juga personel yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Lalu ada juga pengertian menurut Mark Aronoff. Menurut Aronoff, sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang memberikan kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu pemasukan, pengelolaan atau manajemen data, dan mengaktifkan kembali, memanipulasi dan menganalisis, serta keluaran atau hasil keluaran ataupun output. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi geografis. Pada dasarnya, komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi geografis secara lengkap terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan juga manusia. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis. Perangkat keras ini terdiri atas seperangkat komputer seperti CPU, monitor, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, floppy, flash disk, plastik transparan, ballpoint warna transparan, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, output data, di samping program kerja seperti Mapindo dan juga ArcView. Komponen yang ketiga yaitu data.
Masukkan data bisa dilakukan jika data yang diperlukan sudah tersedia. Kemudian baru dilakukan pengelolaan data, seperti mengumpulkan, memanipulasi, mengklasifikasikan, dan juga menganalisis. Tujuan akhir adalah mencetak hasilnya yang bisa berupa peta, tabel, maupun grafik. Dalam sistem informasi geografis, data yang bisa diproses adalah data spasial. Data spasial adalah data yang mempresentasikan fenomena-fenomena yang terdapat di permukaan bumi, seperti data posisi dan juga data koordinat. Data spasial bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada data grafis dan juga data atribut. Data spasial terdiri dari 4 elemen gambar, yaitu tipe titik, garis, area, maupun permukaan. Data atribut juga disebut data tabular, atau mungkin bisa juga disebut data tematik, yaitu suatu data yang menunjukkan keterangan ataupun penjelasan daripada data spasial. Data atribut yang bersifat kuantitatif meliputi ordinal, interval, dan juga rasio. Komponen yang terakhir yang terdapat dalam sistem informasi geografis adalah manusia. Manusia sebagai pengguna, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan, proses analisis, maupun publikasi daripada data geografis. Nah, itu dia keempat daripada komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan kerja dalam sistem informasi geografis. Adapun tahapan-tahapan kerja dalam sistem informasi geografis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemasukan data. Proses pemasukan data pada sistem informasi geografis bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya proses akuisisi, digitasi, pembangunan topologi data, tabulasi, pemberian atribut, dan juga transformasi koordinat. Yang pertama ada akuisisi. Proses akuisisi ini merupakan proses pemasukan dan perekaman data yang kemudian diproses dalam komputer. Langkah awal ini dilakukan dengan digitasi menggunakan perangkat keras atau hardware seperti meja digitizer, scanner, maupun komputer. Selain hardware, proses pemasukan data ini juga membutuhkan software. Salah satu software sistem informasi geografis yang telah banyak digunakan oleh beberapa instansi di Indonesia adalah PC ArcInfo. Dengan menggunakan perpaduan antara hardware dan software, proses pemasukan data baru bisa dilakukan. Selanjutnya ada proses digitasi, yaitu proses pengubahan data geografi menjadi data vektor. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan poligon. Data spasialnya didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesian. Selanjutnya ada topologi data. Hasil konversi data analog ke format digital melalui digitasi secara otomatis akan diperoleh topologi atau struktur data. Hasil digitasi sebelumnya mempunyai struktur topologi disebut data mentah dan belum bisa diproses untuk proses analisis. Selanjutnya ada tabulasi.
yaitu proses pemasukan data atribut melalui pembuatan tabel. Dari data tabulasi akan membentuk basis data dalam komputer untuk digunakan pada pengolahan selanjutnya. Yang kelima, ada atribut. Apabila topologi data telah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu memberikan identitas atau ID atau label pada data-data tersebut. Yang keenam, ada transformasi koordinat, yaitu proses penyesuaian koordinat geografi pada hasil digital yang dilakukan sebelum atau sesudah proses editing. Tahapan selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan basis data. Dalam subsistem ini dilakukan pengolahan data dasar. Adapun proses-proses yang dilakukan antara lain, yang pertama ada pengarsipan. Proses ini dilakukan untuk menyimpan data-data yang nantinya akan dilakukan untuk analisis. Hal ini juga berguna pada saat pemanggilan data kembali. Pengarsipan ini tidak hanya pada data dasar hasil digitasi, tetapi juga pada data dasar lainnya. Proses yang kedua yaitu pemodelan, yang merupakan inti dari bagaimana kita memberlakukan data untuk analisis sesuai dengan keinginan daripada pengguna. Pada pemodelan, kita membuat konsep bagaimana membuat atau melakukan analisis terhadap suatu data untuk memperoleh informasi baru. Pemodelan ini mencerminkan pola pikir kita dalam melakukan analisis data. Pola pikir ini sering digambarkan dalam diagram alir. Tahapan kerja selanjutnya yaitu manipulasi dan analisis data. Analisis data spasial dalam sistem informasi geografis antara lain ada yang pertama klasifikasi, yaitu proses pengelompokan data yang berasal dari peta dasar menjadi data spasial yang baru. Contohnya, mengklasifikasikan tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan dalam peta tata guna lahan. Berdasarkan analisis data kemiringan atau data ketinggian pada peta topografi. Yang kedua, ada overlay, yaitu proses menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data spasial yang berbeda. Contohnya, menganalisis daerah rawan erosi dengan mengoverlay atau tampang susun data ketinggian, jenis tanah, maupun kadar air. Yang ketiga yaitu networking, yaitu analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan juga titik-titik yang saling terselubung. Analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, ataupun saluran pembuangan. Selanjutnya ada buffering, yaitu proses analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga yang berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffer bisa digunakan misalnya untuk menentukan jalur hijau, menggambarkan zona ekonomi eksklusif, mengetahui luas daerah yang mengalami tumpahan minyak di laut, dan sebagainya. Selanjutnya ada 3 dimensi. Proses analisis 3 dimensi sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya, digunakan untuk menganalisis daerah yang akan terkena
aliran lava jika gunung berapi diprediksi akan meletus. Nah, tahapan kerja yang terakhir dari sistem informasi geografis adalah hasil keluaran ataupun output. Hasil dari proses pengerjaan dengan sistem informasi geografis ada berbagai macam, seperti dalam bentuk hard copy, contoh, peta, tabel, maupun laporan, atau mungkin berbentuk soft copy berupa informasi digital. Demikianlah penjelasan tentang sistem informasi geografis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu menantikan video-video berikutnya dari channel yang sama. Saya akhir sampai di sini. Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.